Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Kurnia Dewi, NIM 19004066. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi pengembangan sumber daya pembelajaran di SMA Pertiwi 1 Padang. Yang pertama, identitas sekolah. Nama sekolah SMA Pertiwi 1 Padang. Tanggal atau waktu observasi tanggal 19 April 2022 pukul 9 WIB sampai 11 WIB. Berapa kali dilakukan? 1 kali. Narasumber, Zaniar Gusti SPD. Jabatan narasumber, Kepala Perpustakaan. Observer, saya sendiri Pratiwi Kurnia Dewi. Lokasi Jalan Cendrawasih nomor 07 Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, visi misi SMA Pertiwi 1 Padang. Yang pertama, visinya berprestasi dilandasi dengan iman dan takwa. Kemudian misi, yang pertama melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjadikan peserta didik berprestasi. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan landasan IMTAK. Yang keempat, menumbuhkan kembang semangat, kesungguhan, dan keteladanan. Yang kelima, meningkatkan pengalaman terhadap ajaran agama secara benar dan disiplin. Yang keenam, menggiatkan pelaksanaan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, menerapkan disiplin secara kontinu. Yang kedelapan, memotivasi peserta didik untuk melestarikan budaya sendiri. Selanjutnya, sumber belajar yang disediakan di SMA Pertiwi 1 Padang. Untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran di SMA Pertiwi 1 Padang sudah cukup lengkap. Sudah ada labor komputer, labor bahasa, labor kimia, perpustakaan, ruang kelas, dan lapangan. Semua sarana dan prasarana yang sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Hanya saja tinggal dari siswanya mau memanfaatkan atau menggunakan sebagai sarana pembelajaran maupun sarana untuk mengembangkan diri. Di SMA Pertiwi 1 Padang, di setiap fasilitas ada pengurusnya sehingga tidak terjadi disfungsional terhadap pusat sumber belajar yang ada di sekolah tersebut. Seperti di perpustakaannya, terdapat 2 orang pengelola perpustakaan yang bertanggung jawab untuk mengelola perpustakaan SMA Pertiwi 1 Padang. Pengelola terdiri dari kepala perpustakaan dan seorang pustakawan. Kemudian untuk mendukung kegiatan pembelajaran, masing-masing siswa mendapatkan setiap buku mata pelajaran. Buku ini diberikan kepada siswa pada saat awal masuk tahun ajaran baru dan akan dikembalikan lagi ke perpustakaan setelah berakhirnya ujian akhir semester, dan dilengkapi dengan buku penunjang yang dipakai saat proses pembelajaran. Karena buku terbatas, buku tidak bisa dibawa pulang. Kemudian dari segi musola, SMA Pertiwi 1 Padang tidak mempunyai musola dikarenakan keterbatasan lahan. Namun SMA Pertiwi 1 Padang bekerja sama dengan Masjid Baitul Salam yang berada tepat di depan gedung SMA Pertiwi 1 Padang. Kemudian, di SMA Pertiwi 1 Padang juga disediakan Wi-Fi dan Infocus untuk mendukung pembelajaran. Namun Wi-Fi yang tersedia masih kurang memadai dan digunakan oleh seluruh warga sekolah. Dan Infocus yang tersedia pun masih sangat kurang, yang mana Infocus yang tersedia hanya 4 buah. Selanjutnya, cara sekolah mengelola dan memanfaatkan sumber daya pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan Ibu Zaniar Gusti, tidak ada kendala dalam mengelola sumber daya pembelajaran. Dan pada saat pandemi, siswa lebih banyak menggunakan media internet untuk belajar dibandingkan buku di perpustakaan. Di SMA Pertiwi 1 Padang pun telah disediakan Wi-Fi, namun tidak memadai untuk digunakan oleh seluruh siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya, kendala dan hambatan dalam memanfaatkan sumber daya pembelajaran. Kendala yang ada di SMA Pertiwi 1 Padang, keterbatasan buku penunjang yang masih kurang. Sementara buku penunjang ini lumayan mahal dan dana BOS tidak mencukupi untuk membeli keseluruhan buku penunjang. Jadi pihak sekolah membeli dengan cara mengangsur-angsur buku penunjang tersebut, dan beberapa guru ada yang kurang mahir terhadap teknologi. Solusi atau pemecahan masalah yang ditemui. Yang pertama, solusi untuk sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana, sekolah tidak ada permasalahan. Mungkin buku penunjang yang kurang lengkap bisa ditambah. Lalu peningkatan kualitas Wi-Fi di sekolah agar dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah. Solusi terhadap
pelatihan untuk guru. Dalam mengatasi rendahnya kualitas guru dapat dilakukan dengan cara manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru yang lebih kepada manajemen yang berwawasan mutu dengan kebijakan harus dikembangkan ke arah pengembangan kualitas pendidik dalam menghadapi perubahan sistem pembelajaran dengan cara pembekalan dari pemerintah dalam workshop pendidikan agar guru dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang cepat yang dituntut mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, dan guru harus dituntut untuk siap dalam hal ini. Sekian presentasi laporan pengembangan sumber daya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Alifa dengan NIM 204135. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi pengelolaan LSDP. Saya melakukan observasi di SMA Pertiwi 1 Padang, yaitu Jalan Cendrawasih nomor 7 ATB. Pusat sumber belajar yang ada di SMA 1 Pertiwi Padang ini, pertama, laboratorium IPA di SMA Pertiwi 1. Laboratorium IPA mencakup berbagai praktikum, yaitu pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Pengelola LSDP laboratorium yaitu Bapak Junaidi Syarkawi SPD, MSI, dan petugasnya Ibu Vivi Susanti, AMD AK. Pemanfaatan SDP digunakan bagi para siswa jurusan IPA untuk melakukan praktikum dengan berbagai alat yang telah disediakan di ruang laboratorium tersebut. Kendala dalam pemanfaatan ruangan ini yaitu ruangan laboratorium yang terbatas dikarenakan banyaknya jumlah siswa sehingga para siswa kekurangan ruangan saat ingin melakukan praktikum. Upaya yang dilakukan dari kendala ini yaitu dengan menerapkan sistem moving class, yaitu perpindahan kelas. Berikut ruangan dan alat-alat yang ada di laboratorium IPA. Baiklah, yang kedua, perpustakaan di SMA Pertiwi 1. Jam operasional perpustakaan dibuka mulai jam 7 pagi sampai jam 15.00. Dikepelai oleh Ibu Zainiar Gusti SPD dan petugasnya Ibu Elza Huriana AMA. Koleksi perpustakaan ini cukup terawat. Buku yang akan disumbangkan juga masih dalam keadaan terawat dan pemanfaatan untuk jangka waktu panjang selama 1 tahun. Sedangkan untuk pemakaian jangka pendek selama 1 hari. Untuk pengadaan koleksi dan dana pengadaan didapatkan dari sumbangan wali murid, pembelian dari dana BOS dan yayasan. Kendala yang ada di perpustakaan ini yaitu sarana sistemnya masih manual dan belum tersedia secara online, sehingga siswa tidak dapat melihat buku, gambar, video online, dan semua konten pendidikan lainnya secara online. Upaya yang dilakukan dengan mengembangkannya menjadi sarana sistem secara online agar bisa diakses kapan saja dan dapat melihat konten pendidikan lainnya secara online tanpa harus menunggu dan pergi ke perpustakaan sekolah. Yang ketiga yaitu laboratorium komputer di SMA 1 Pertiwi. SMA 1 Pertiwi ini memiliki laboratorium komputer yang dimanfaatkan siswanya untuk pembelajaran TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada saat saya mengunjungi
SMA 1 Pertiwi ini, kepala pengelolaannya tidak dapat hadir sehingga tidak dapat menunjukkan apa saja fasilitas di dalam laboratorium ini dan tidak dapat mewawancarai pengelola SDP di laboratorium komputer ini. Dan ruang laboratorium komputer juga dalam keadaan terkunci. Berikut ruangan perpustakaan. Saran dan rekomendasi yang diajukan untuk sekolah yaitu pertama, dengan adanya jumlah murid yang banyak, maka diperlukannya pembangunan kelas tambahan agar tidak terjadi lagi menerapkan sistem moving class saat praktikum dan kegiatan pembelajaran lainnya. 2. Membangun musola agar para siswa dan guru dapat melakukan ibadah di sekolah. 3. Memperbaiki dan memperluas ruangan laboratorium yang digunakan untuk pembelajaran agar siswa-siswa merasa nyaman dan mudah dalam melakukan kegiatan praktikum. Yang keempat, mengembangkan sarana sistem perpustakaan menjadi sarana sistem online maupun offline. Kesimpulan dari hasil observasi ini yaitu pertama, SMA Pertiwi 1 memiliki sejumlah fasilitas yang sangat mendukung kegiatan pembelajaran. Di antaranya laboratorium IPA yang mencakup fisika, kimia, dan biologi, serta laboratorium komputer, dan perpustakaan yang fasilitasnya sudah cukup lengkap dan memadai. Yang kedua, SMA 1 Pertiwi masih belum memiliki musola untuk beribadah. Yang ketiga, keterbatasan kelas masih menjadi kendala di SMA Pertiwi 1. Dan yang keempat, kepala sekolah dan guru mengupayakan membangun sebuah inovasi baru dalam mengembangkan pusat sumber dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi hasil observasi yang saya lakukan di SMA 1 Pertiwi Padang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saumi Darojatun Indrafa dengan NIM 2004140. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan analisis terhadap pengelolaan LSDP. Yang dianalisis yaitu bagaimana kondisi sumber daya pembelajaran yang ada di SD Negeri 002 Rambah. Identitas sekolah. SDN 002 Rambah terletak di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, Riau, yang dikepalai oleh Bapak Abdul Aziz, SPD. Hasil observasi yaitu sekolah ini memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang majelis guru, 1 perpustakaan musola, serta sebuah lapangan. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, maka informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, SD Negeri 002 Rambah memiliki ruangan perpustakaan, akan tetapi dikarenakan sekolah tengah melakukan penyesuaian kembali dengan kurikulum 2013 setelah sempat beralih ke KTSP 2006. Dan juga jumlah eksemplarnya yang belum cukup, maka pihak perpustakaan berinisiatif untuk menempatkan buku-buku tersebut pada tiap lemari kelas masing-masing. 2. Sekolah tersebut memiliki musola sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah dan juga beberapa kegiatan belajar lainnya. Yang ketiga, SDN 002 Rambah juga mengerjakan seni musik kepada siswanya, dan hal itu didukung oleh alat musik yang disediakan di sekolah. Tetapi karena keterbatasan tempat ruangan alat-alat tersebut disimpan di dalam gudang. Yang keempat, untuk mengatasi karena tidak adanya perpustakaan di sekolah, biasanya
ada sebuah lemari yang selalu dikeluarkan guru pada saat istirahat agar siswa dapat membaca koleksi buku tersebut. Hanya saja pada saat ini lemari tersebut dalam kondisi rusak dan tidak pernah dikeluarkan lagi. Yang kelima, setiap siswa memiliki buku pegangan sendiri yang diberikan sekolah pada awal pembelajaran. Yang keenam, keterbatasan ruangan yang ada di sekolah tersebut membuat segala sumber belajar dimasukkan ke dalam kelas, sehingga setiap kelas terlihat berantakan dan penuh. Kesimpulan, dari hasil observasi dan wawancara di SDN 002 Rambah dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut tidak memiliki pusat sumber belajar. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruangan yang ada di sekolah tersebut, sehingga keberadaan sumber-sumber belajar dikondisikan ke dalam setiap ruangan kelas dan ruang majelis guru. Sumber-sumber belajar yang ada di sekolah tersebut juga kurang terkelola dengan baik karena melihat kondisi kelas yang penuh dan kurang tersusun dengan baik. Sekian hasil laporan analisis saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.